Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tidak ada ucapan terbaik di antara kita kecuali doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, menggolongkan kita insyaallah dalam barisan orang-orang yang kembali suci, kembali bersih. Allah karuniakan untuk kita insyaallah kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema hari ini bagaimana merawat istiqomah. Tentu merawat istiqomah yang paling awal adalah kita memahami arti makna dari istiqomah itu. Istiqomah itu ketaatan di jalan yang lurus, adalah kesinambungan satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu definisi yang lebih tepat tentang apa itu istiqomah. Definisi ini dulu pernah disampaikan oleh beliau Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Kata beliau, istiqomah adalah keputusan ilmu. Istiqomah itu kan kaitannya dengan amal. Kalaulah istiqomah adalah keputusan ilmu, maka istiqomah adalah keputusan siapapun yang ketika mau melakukan amal itu didasarkan kepada ilmu. Jadi pada kasus tadi, saya maghrib isya itu baca Quran. Itu berdasar ilmu enggak? Ya. Cuma ini ada keluarga yang sakit, yang harus diantar ke rumah sakit dan tidak ada yang bisa ngantar kecuali saya. Baca Quran baik, tetapi mengantar orang lain ke rumah sakit lebih baik. Nah, kalau betul-betul pakai ilmu, maka diputuskan saya mengantarkan dia ke rumah sakit. Loh, akibatnya kan dia tidak baca Quran. Walaupun dia meninggalkan rutinitas dia baca Quran, tetap dia disebut sebagai orang yang istiqomah. Maka kita katakan tadi, istiqomah adalah kesinambungan antara satu amal baik dengan amal baik berikutnya. Hidup ini kan isinya adalah keputusan. Jadi apapun kalau diputuskan betul-betul dengan ilmu, pasti akan jadi amal, dan amalnya nanti akan menjadi amal yang istiqomah. Pernah nggak kita sholat jamaah terlambat, Bapak Ibu? Itu pasti akibat dari keputusan kita. Keputusan untuk tidak bersegera. Sudah tahu azan gitu ya. Udah dengar, pernah nggak kita memutuskan untuk tidak segera ambil air wudhu? Karena itu keputusan siapa? Maka semua keputusan kalau tidak didasarkan kepada ilmu akan berakibat tidak baik. Tapi kalau didasarkan pada ilmu, maka insya Allah menjadi kebaikan. Karena itu, Bapak Ibu, siapa berbuat atas dasar ilmu pasti istiqomah. Dihina orang, kita harus memutuskan nggak, Bu? Kalau disakiti orang itu, kalau pakai ilmu, keputusannya apa? Memaafkan. Lantas kenapa tidak memaafkan? Nah, inilah problemnya, Bapak Ibu. Sebenarnya Allah sudah merancang, kita dan ilmu adalah dua sosok sahabat yang tidak mungkin dipisahkan. Itu kan menunjukkan bahwa ilmu itu dihadirkan untuk menjadi teman hidup. Sekalinya orang berpisah dengan ilmu,
Udah kebayang. Adalah fakta. Allah mengajarkan ilmu sebelum Allah menciptakan kita. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, Dia yang mengajarkan Quran. Tapi setelah itu khalaqal insan, Dia yang menciptakan manusia. Mengajarkan Al-Bayan. Ya, sebelumnya mengajarkan Al-Quran. Karena itu memang Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ilmu. Kita dengan ilmu itu betul-betul saling membutuhkan. Kalaulah ilmu itu adalah sahabat, nah ini dia masalahnya. Sahabat itu kan ada dua. Ada sahabat baik dan ada sahabat yang tidak baik. Kira-kira ilmu itu bagi kita sahabat yang baik atau yang tidak baik? Baik. Ya. Ilmu itu sahabat yang sangat baik. Karena sebab ilmu kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Bayangkan kalau kita nggak punya ilmu. Nah, kalau ilmu adalah sahabat yang baik bagi kita, kira-kira kita sudah menjadi sahabat yang baik belum bagi ilmu? Ilmu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Sahabat yang baik akan selalu memenuhi apa yang disukai oleh sahabat baiknya. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu kedatangan sahabat, belum sarapan. Ya, terus ibu nanya ke sahabat tamu tadi, ya, pengen sarapan apa? Beliau bilang, saya pengen gudeg. Padahal kita nggak suka gudeg. Sahabat yang baik akan memutuskan segala sesuatu berdasar yang diingini oleh sahabat. Memutuskan, wah kalau begitu saya putuskan besok sarapannya adalah gudeg. Dan tahukah kita Bapak Ibu, ilmu itu betul-betul sahabat yang baik. Karena ilmu adalah pemutus segala urusan hidup kita, yang kalau betul-betul urusan hidup kita diputuskan berdasarkan ilmu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita mau menuruti apa yang diputuskan oleh ilmu untuk kita. Kalau kita Bapak Ibu punya sahabat yang kalau kita tanya, ya Bu pengen sarapan apa? Terus jawabannya terserah. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung. Dan karakter seperti ini tidak dimiliki oleh ilmu. Ilmu tidak pernah menyampaikan kepada kita kata terserah. Persoalan apapun, kita dapat musibah, saya harus memutuskan. Di samping kita ada ilmu. Ilmu kita tanya, kan ilmu. Saya dapat musibah nih. Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Ilmu akan memberikan pandangannya. Oh, kalau dalam pandangan saya gampang. Oh, kalau dapat musibah satu kata aja, sabar. Itu keputusan ilmu yang menyuruh kita sabar. Itu keputusan yang akan menjerumuskan kita atau membaikkan kita? Membaikkan kita. Berarti ilmu itu betul-betul sahabat terbaik. Cuma pertanyaannya, ketika ilmu bilang ya sabar aja Bu, kita mengiyakan atau menidakkan? Nah itu kan sangat tergantung pada sikap kita kepada ilmu. Bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap ilmu. Ilmu akan selalu memilihkan untuk kita segala yang terbaik. Ilmu itu memiliki makna pengetahuan yang membuat siapapun bisa membedakan yang Allah sukai dan tidak sukai dalam hidup ini. Itu yang namanya ilmu. Ilmu itu isinya adalah pengetahuan. Ini aslinya ilmu. Ini ilmu yang betul-betul dikatakan ilmu yang sering disebut-sebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali di dalam hadis atau di Quran disebut kata ilmu, maka pengertiannya seperti ini.
Jadi bukan ilmu yang lain. Kalau mungkin ada orang mengatakan ilmu menjahit, ilmu memancing, nah itu tidak masuk kategori ilmu yang menjadi sahabat kehidupan. Jadi ilmu yang menjadi sahabat kehidupan wujudnya adalah pengetahuan yang membuat siapapun bisa membedakan yang Allah sukai dan tidak sukai dalam hidup ini. Berarti istiqomah yang diartikan keputusan ilmu itu sama dengan keputusan Allah. Dan memang ilmu harus diartikan seperti ini. Harus diartikan seperti ini. Pengetahuan yang membuat siapapun bisa membedakan yang Allah sukai dan tidak sukai dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menurut pada keputusan ilmu, itu sama dengan menurut pada keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu sungguh bagi kita adalah kehormatan. Jadi orang yang menghormati dirinya adalah orang yang mau menerima semua keputusan ilmu. Dan kita yakin bahwa ini keputusan ilmu karena apa yang saya putuskan ini memang sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting bagi kita untuk betul-betul memutuskan segala sesuatu berdasarkan ilmu. Sebenarnya yang memutuskan bukan kita. Tugas kita hanyalah menerima keputusan ilmu. Jadi memutuskan berdasarkan ilmu itu maknanya menerima semua keputusan ilmu. Karena semua keputusan ilmu adalah kehormatan bagi kita, kebanggaan bagi kita, kemuliaan bagi kita. Nggak ada keputusan ilmu itu yang bermaksud untuk menyusahkan kita, nggak ada. Kalau gambaran paling sederhana, seandainya kita makan prasmanan dengan tamu-tamu yang lain dalam satu pengajian. Di situ ada sosok ulama yang saya sangat menaruh hormat, sangat ta'zim kepada beliau. Pas kita mau ngambil tempe, ternyata beliau sang ulama yang sangat kita ta'zimi tadi, beliau dengan sigap ngambilkan tempe pakai penjepit itu, diambilkan tempe dan diletakkan di atas piring kita. Berarti tempe itu ada di atas piring, itu keputusan siapa? Keputusan beliau. Kita tinggal apa? Menerima. Kan tempenya banyak. Beliau ambil satu tempe dan kemudian diletakkan di atas piring kita. Berarti kita menerima tempe yang diambilkan oleh beliau. Tapi ternyata tempenya kecil, Pak. Kita kecewa nggak? Itu sangat tergantung pada rasa hormat kita kepada beliau. Kalau hormat kita tinggi, walaupun tempenya kecil, tetap bagi kita itu adalah kebanggaan. Yang kalau seandainya pas makan, dilihat oleh jamaah yang lain, Pak. Terus ada yang nanya, Pak, kok tempenya kecil? Kita akan jelaskan, tahu nggak siapa yang ngambilkan tempe ini ke piring saya? Yang ngambilkan tempe adalah beliau, ulama itu. Ada izzah. Dan orang-orang akan mengatakan apa? Masa? Yang benar? Iya. Jadi kita nggak kecewa. Kenapa? Karena yang memilihkan tempe itu adalah beliau. Yang memutuskan kita untuk sabar ketika dapat musibah itu siapa? Siapa? Allah. Kita tahu Allah karena kita punya ilmunya. Kalau begitu, sabar itu kebanggaan nggak Bapak Ibu? Kehormatan? Ya. Kalau kita mau menerima sabar itu. Berarti menerima sabar adalah izzah. Menerima sabar adalah kebanggaan. Menerima sabar adalah kehormatan, bukan kehinaan.
Saya itu bukannya nggak mau sabar, saya itu bisa aja sabar, tapi kalau saya sabar itu semakin dinistakan oleh dia. Nah itu berarti sabar itu kesannya apa? Kalaupun ada orang yang menghina kesabaran kita, maka orang yang menghina kesabaran kita itu siapa? Orang yang tidak paham bahwa sabar adalah keputusan Allah. Sama seperti lihat tempe kita kecil terus banyak orang yang menghina, wah rugi Pak, rugi Pak. Apa kita betul-betul merasa rugi? Nah, jadi inilah yang namanya ilmu. Jadi kalaulah ilmu adalah pengetahuan yang membuat kita memahami, membedakan mana yang Allah sukai dan tidak sukai dalam hidup, maka orang yang betul-betul berilmu, memutuskan segala sesuatu berdasarkan ilmu, pasti menyukai segala yang baik menurut Allah. Iya. Sebagai satu contoh, nah ini langsung kita melihat diri kita. Di surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka wa sa'ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan untuk kalian. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu pada kedudukan yang terpuji. Ini menunjukkan Allah sangat suka enggak kalau kita tahajud? Sangat suka. Maka kalau betul-betul ilmu menjadi pemutus segala urusan hidup kita, kita akan menjadi orang yang senang bertahajud dalam keadaan inginnya tidur. Tapi ini sebenarnya menunjukkan sejauh mana persahabatan kita dengan ilmu. Jadi kalau ada orang yang memutuskan tidur, itu tandanya dia hidup tidak bersahabat baik dengan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama seperti yang tadi, disakiti orang. Keputusan Allah atas kita apa Bapak Ibu? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Ini keputusan Allah udah nyampe kepada kita. Kalau udah nyampe berarti jadi apa bagi kita? Jadi ilmu. Kita punya ilmu kalau Allah itu senang kalau kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Maka kalau kita dihina orang dan kemudian kita putuskan penghinaan itu dengan ilmu, apa yang kita lakukan? Senang membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini yang betul-betul Bapak Ibu, kita diuji betul kejujuran kita di dalam menjadikan ilmu itu sebagai sahabat terbaik bagi kehidupan kita, karena ilmu tidak pernah punya maksud apapun untuk kita kecuali maksud baik. Ya, lagi di majelis ilmu ini ada kotak infak, pas buka dompet kok ada sekian banyak pilihan. Yang mana yang Bapak Ibu masukkan? Kalau berdasarkan ilmu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan dikatakan telah berbuat baik, betul-betul telah berbuat baik, sampai kalian mau memberikan apa yang paling kalian sukai. Jadi ilmu memutuskan masukkan yang paling Ibu sukai. Berarti yang dimasukkan yang mana Bu? Yang merah. Dan bukankah selama ini kita suka aneh di hadapan ilmu? Kata ilmu, masukkan yang merah. Tapi yang kita masukkan yang biru. Kan sahabatnya geleng-geleng kepala. Kesannya kan kita jadi kayak pengen nggak bersahabat dengan beliau. Padahal kalau pakai ilmu, ini keputusan Allah. Yang keputusan Allah itu menjadi ilmu, mendahulukan orang lain walau sendiri dalam keadaan membutuhkan. Itu bukti kalau kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi ilmu. Nah sebaliknya, karena ilmu itu isinya adalah pengetahuan yang membuat kita
bisa membedakan yang Allah sukai dan yang tidak sukai, maka keputusan ilmu akan membuat kita juga tidak menyukai segala yang tidak disukai Allah. Bagaimana mungkin kita menyukai segala sesuatu yang saya tahu Allah tidak suka? Tapi mari sama-sama kita lihat. Ini ada di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kalau disebutkan Quran berarti ini adalah keputusan Allah. Nah, cara Allah memutuskan mana yang Allah sukai dan mana yang Allah tidak suka itu lewat bahasa. Kalau bahasanya perintah berarti tandanya Allah suka. Kalau bahasanya larangan berarti tandanya Allah tidak suka. Nah, di ayat ini Allah mengatakan ijtanibu jauhilah. Kalau jauhilah berarti tandanya Allah tidak suka kepada hal yang Allah perintahkan kita untuk menjauhi. Apa yang Allah suruh kita menjauhi? Katsiran minadh-dhann, banyak berburuk sangka. Kalau begitu keputusan kita apa Bapak Ibu? Tidak suka berburuk sangka. Buruk sangka itu adalah pintu awal bagi masuknya segala keburukan. Jadi sekali orang berburuk sangka, ya udah segala keburukan itu akan masuk ke dalam hati seseorang. Tapi begitu orang menutup pintu berburuk sangka, maka tertutuplah segala keburukan untuk masuk ke dalam hati. Seorang ulama, Abul Qasim Al-Junaidi, pernah suatu saat beliau itu ta'ziyah. Nah, di tengah-tengah kumpulan orang yang sedang ta'ziyah, datang orang ya, usianya udah separuh baya, ya, sudah agak sepuh. Orang ini minta-minta, nyadong ke orang-orang, minta-minta. Kita kalau lagi ta'ziyah gitu datang orang meminta-minta, hati kita cenderungnya apa Bapak Ibu? Ini orang kok nggak tahu diri. Nah, itu namanya apa? Berasa. Wong ini ta'ziyah kok malah datang minta-minta. Dan itu yang kemudian terbersit di hati Abul Qasim Al-Junaidi. Ini orang kalau mau kerja tentu dia tidak akan minta-minta begini. Andai saja dia mau kerja, andai saja dia tidak malas, tentu dia tidak akan memperhinakan dirinya dengan minta-minta seperti ini. Tapi cuma di batin Bapak Ibu. Berarti kan su'ul dhan, buruk sangka. Selesai ta'ziyah beliau pulang. Begitu malam hari beliau merasakan ada sesuatu yang aneh. Kok rasanya berat ya saya mau bangun untuk ibadah. Hambar. Dia kemudian berkesimpulan, ini saya ada dosa ini, tapi apa gitu dosanya, nginget-nginget nggak ketemu, sampai akhirnya beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya beliau ngelihat ada sekumpulan orang bawa talam. Talam itu wadah makanan yang biasa kalau makan bareng itu, tapi besar. Dan isinya ternyata peminta-minta tadi. Jadi peminta-minta tadi diusung dalam satu talam yang besar, dan orang yang mengusung itu kemudian memberikannya kepada Abul Qasim Al-Junaidi sambil mengatakan, nih makan orang ini karena engkau sudah menghibainya. Makan nih orang karena engkau sudah menghibainya. Ya, karena orang kalau riba kan diibaratkan kata Allah apa? Makan daging saudaranya yang telah mati, meninggal. Abul Qasim Al-Junaidi pun kemudian bangun, ngingat-ngingat mimpi, kok saya disuruh makan karena saya dianggap mengribai, padahal saya tidak mengribai dia. Tapi kemudian beliau tersadar, saya kemarin buruk sangka ke dia. Iya, maka kemudian terbersit pada diri beliau, saya sudah berbuat zalim kepada beliau, saya harus minta maaf. Akhirnya orang itu dicari. Beberapa hari kemudian baru ketemu. Orang itu ada di pinggir sungai, didekati. Pada saat didekati, orang itu belum melihat beliau. Maka tadi kemudian bertanya, Abul Qasim Al-Junaidi ya? Oh iya, saya. Apakah engkau akan mengulang lagi kesalahanmu?
Abul Qasim Al-Junaidi kan kaget. Tapi begitulah kalau orang sudah sangat dekat dengan Allah. Tidak, saya tidak akan mengulang. Ya sudah. Semoga Allah mengampunimu dan mengampuni saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah buruk sangka itu tidak disukai oleh Allah, maka kita juga harus menjadi orang yang tidak suka berburuk sangka. Karena buruk sangka itu, kalaupun yang diburuk sangkai ternyata buruk, ya tetap buruk. Kita buruk sangka ke A ini memang orang buruk, ya tetap aja buruk sangka itu buruk. Apalagi kalau yang diburuk sangkai adalah orang baik. Seperti yang kita simak sejenak videonya berikut ini. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. How are you? I'm good, brother. How are you? Alhamdulillah. How's fasting going? Alhamdulillah. A bit hungry. It's good, yeah? Yeah, I alhamdulillah. like your thobe, mashallah. I like the white thobe. Thank you. I'm trying to follow the sunnah. That's it. I see you keeping up reading Quran. Yeah, Everything good? alhamdulillah. Brother, we have to it's salah. Salat time, yeah? How long we got left? Got 10 minutes left. 10, 20 minutes. You want to leave now or the mosque is around 20 minutes away? I know, that's the thing. Lihat orang kayak gini. Please, no Muslims. Siapa sih dia? No Gitu. baggy Saya nggak jeans, kenal. hoodies. The black hoodies. Orang kok kayak gitu Astaghfirullah, amat. brother. Astagfirullahaladzim. Berarti buruk sangka. It's okay, do you know him? I'm not too sure, no. He's walking towards you. Come. Pura-pura kita diam. Hey, how you doing, man? You good? Yeah, I'm good. I'm just looking for like a quiet, secluded Saya mau area around this sholat park. ini. Do you know anywhere I can go? Just like a private Kiblatnya area. ke Do arah you mana guys ya? know anywhere in the park where I can go? Gimana saya bisa sholat? Anywhere private? Just go over there. Oh, kiblatnya ke sana. Go near the tree? Ke sana Yeah? ya kiblat. Go near the tree. Ya, Alright, thanks a lot, guys. baik, terima kasih. What do you think he's going to do there? Bener nih dia mau sholat. Smoke or something? I'm not too sure about this guy. Tetap buruk Look sangka. like a drug dealer. Don't know what he's going to do. Itu dia betul-betul menggelar sajadah. Kan ini sajadah Why is he kalau putting his jacket digelar. down? What is he doing? He's praying, let's join him, bro. Nah, Dia I'm not ternyata going to sholat. join He's him. praying, Asr, we have to pray with him. Ayo, No, ini no, sudah no. waktunya kita sholat. Ayo He's jamaah. Muslim. Doesn't matter. Dia muslim. No, forget that. Enggak, saya mau nggak ikut. Jadi yang putih berubah jadi khusnuzan, yang hitam tetap suudzan. Tapi dipikir-pikir, udahlah saya ikut juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bahwa kita sudah bersih dari penyakit suudzon, kita tidak pernah mengenal dalam kehidupan saya kata orang lain. Itu bukti kalau hati kita sudah bersih dari suudzon. Saya tidak pernah merasa dalam kehidupan saya ini ada kata orang. Jadi ketemu dengan siapapun, dia bukan orang lain, dia saudara saya. Dan itu betul nggak Bapak Ibu? Betul. Baik Bapak Ibu, mohon maaf waktu jualah yang membatasi kita. Mari sama-sama kita menutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami ini kecuali pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Dan kami semua yakin ya Rahman, tidak ada satupun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami kecuali pasti untuk kebaikan kami. Itu cara-Mu ya Allah, agar kami bisa melakukan amal yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Karena itu karuniakanlah untuk kami ilmu,
karuniakan untuk kami pengetahuan yang dengannya ya Allah kami jadi mengetahui apa yang terbaik yang harus kami lakukan dalam setiap kejadian dan peristiwa hidup yang kami alami ya Allah. Karuniakanlah untuk kami ilmu yang akan membuat kami selalu memilih apa yang Kau sukai dalam hidup kami dan menjauhi segala apa yang tidak Engkau sukai dalam hidup kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan dalam hidup kami ini kami menyukai sesuatu yang kami tahu Engkau tidak menyukainya. Dan jangan Kau biarkan ya Allah kami tidak menyukai sesuatu yang kami tahu Engkau menyukainya. Jadikan apa yang Kau sukai dalam hidup kami menjadi kesukaan kami, dan apa yang tidak Engkau sukai dalam hidup kami menjadi ketidaksukaan kami. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Jaga kami ya Allah agar kami bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah mengamalkan setiap ilmu yang Kau berikan kepada kami, istiqomah ya Allah menjalani hidup ini sesuai dengan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Jangan Kau biarkan ya Allah kami beramal tanpa ilmu. Jadikan semua amal kami adalah ilmu kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan ya Allah. Bayarkan yang sedang dihimpit oleh hutang piutang. Penuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis tazkiyah ini. Jadikan majelis tazkiyah ini menjadi tempat bertemunya hamba-hambamu yang salih dan salihah, menjadi tempat bertemunya hamba-hambamu ya Allah yang ingin menjadikan hidup ini sepenuhnya untuk beribadah kepadamu. Jadikan majelis tazkiyah ini menjadi majelisnya para ahli ilmu, para ahli amal, para ahli kebaikan, para ahli manfaat, para ahli istiqamah ya Allah, ahli istiqamah, ahli husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Tempat bertemunya kami semua di akhirat nanti di surgamu yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.